والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan secara global tentang permasalahan iman, di mana iman secara bahasa maknanya apa? Indah Arif. Nama al-iqraru bi syai' an tasdiqin bihi. Berarti iman bukan sekedar tasdik, bukan hanya sekedar pembenaran, tapi pengikraran tentang suatu perkara yang dibangun di atas pembenaran terhadapnya. Dan pokok-pokok keimanan yang tidak akan mungkin seorang hamba dikatakan mukmin sampai memenuhinya ada berapa? Berapa? 6 apa saja? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Berhubungan dengan iman kepada Allah, keimanan secara global yang harus diwujudkan apa saja? Keimanan secara global apa? Apa yang harus diimani dalam keimanan kepada Allah? Beriman bahwasanya Allah itu Rabb semesta alam. Terus itu saja. Dan satu-satunya zat yang diibadahi itu saja. Dan beriman bahwasanya Dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada cacat dan celah padanya. Ini pokok utamanya, yaitu yang kembali kepada 3 unsur. Berarti keimanan kepada Allah, ya iman terhadap rububiyah Allah. Harus beriman tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah Rabb semesta alam. Juga beriman terhadap asma wa sifat, bahwasanya Allah dan yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Yang ketiga, beriman terhadap uluhiyah Allah. Mudahnya demikian. Kemudian berusaha untuk mewujudkan itu semua dalam amalan. Sebagian memperinci apabila bahwasanya keimanan kepada Allah secara global harus terpenuhi 4 hal. Tayyib. Disebutkan pertama kali adalah al-iman bi wujudillah. Keimanan tentang adanya Allah, ini yang paling mendasar. Baru kemudian 3 perkara tadi, ya. Jadi kalau secara umum keimanan kepada Allah yang global ya 4, yaitu iman bi wujudillah, iman tentang adanya Allah. Kayak berarti keluar darinya orang-orang ateis yang mengingkari adanya Allah. Kemudian al-iman bi rububiyatillah. Yang ketiga iman bi annallaha muttasifun bi sifatil kamal, atau mudahnya iman terhadap asma wa sifat. Kemudian baru yang keempat,
iman dan terhadap uluhiyah Allah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini kalau mau dibuat perincian. Sekarang kita masuk pada iman yang kedua, al-imanu bil malaikah, ay at-tasdiqu biwujudihim wa annahum kama wasafahumullahu fi kitabih. Keimanan kepada para malaikat yaitu maksudnya membenarkan tentang adanya mereka, yaitu beriman tentang adanya mereka, bahwasanya malaikat itu adalah betul-betul adanya, berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan malaikat itu hanyalah ibarat dorongan kebaikan yang ada pada diri seseorang. Itu malaikat. Adapun syaitan, buat mereka adalah dorongan kejelekan yang ada pada diri seseorang, itu syaitan. Mereka tidak meyakini adanya makhluk yang Allah ciptakan yang namanya malaikat secara hakiki. Adapun seorang mukmin yang wajib diyakini ya beriman tentang adanya mereka dan beriman bahwasanya mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam kitabnya. Kama fil ayah ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkataan, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Ini sifat mendasar para malaikat, sehingga siapa saja mencela para malaikat maka ini bertentangan dengan prinsip ini. Apalagi menyusi malaikat sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Wa qad dalla al-kitab wa sunnatu ala asnafil malaikati wa awsafihim wa annahum muwakkaluna bi a'malin yu'addunaha kama amarahumullah. Fayajibul imanu bidzalika kulli. Dan sungguh Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan tentang jenis-jenis para malaikat dan sifat-sifat mereka, bahwasanya mereka itu diamanai dengan amalan-amalan yang mereka menunaikannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi diberi amanah, diberi tugas dengan amalan-amalan yang mereka tunaikan mesti sebagaimana yang Allah kehendaki. Fayajibul imanu bidzalika kulli, maka wajib untuk beriman dengan itu semua. Ini secara global. Secara global berarti pokoknya adalah iman terhadap keberadaan mereka. Para malaikat itu ada. Beriman bahwasanya mereka sifatnya sebagaimana yang Allah sifati di dalam Al-Quran, yaitu hamba-hamba yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa melakukan apa yang diperintahkan, tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala pada perkataan-perkataan mereka. Dan juga beriman bahwasanya mereka telah diberi tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menunaikannya sebagaimana diperintahkan. Ini jelas. Dan perincian tentang perkara tersebut insyaallah akan kita lewati pada pembahasannya tersendiri. Kemudian poin yang ketiga, al-imanu bil kutub, iman terhadap kitab-kitab. Maksudnya ay at-tasdiqu bil kutubil lati anzalahu Allahu ala rusuli wa annaha kalamu.
wa annaha haqqun wa nurun wa hudan fayajibul imanu bima sammallahu minha, yaitu membenarkan tentang kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul. Baik. Bahwasanya dan juga kita beriman ikhwani fillah bahwasanya setiap rasul Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka Alkitab, baik kita ketahui maupun tidak. Jadi setiap rasul yang Allah utus Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Dalilnya apa? Hendak ya Ridwan. Nah, baik. Kalau Allah Azza wa Jalla, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan membawa bayinat, bukti-bukti kebenarannya, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Menunjukkan setiap rasul diturunkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Mizan, yaitu timbangan-timbangan kebenaran. Ayat ini akhwani fillah dalil yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya setiap rasul diturunkan kepada mereka Alkitab, dan kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan, baik kita ketahui namanya maupun tidak kita ketahui. Yang jelas semua rasul diturunkan padanya Alkitab, dan semua kitab-kitab itu kita yakini wa annaha kalamu, dan bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah kalamnya, yaitu kalamullah, ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha haqqun wa nur, dan bahwasanya kitab-kitab itu hak dan merupakan cahaya petunjuk yang akan menerangi siapa saja yang berada di dalam kegelapan kejahilan untuk bisa menuju kepada cahaya terang. Wahudan, dan juga sebagai petunjuk. Di semua kitab-kitab keadaannya seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan Taurat, Injil yang ada saat ini? Maka kita katakan alhamdulillah bahwasanya Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tersebut telah mengalami perubahan-perubahan. Yang kita imani bahwasanya itu adalah kalamullah adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Adapun yang ada pada orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi saat ini, maka itu telah diubah-ubah. Fayajibul imanu bima sammallahu minha, dan wajib untuk beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara kitab-kitab yang diturunkan. Makanya dikatakan minha, sebagian saja. Dari kitab-kitab yang diturunkan. Kat-Taurat, seperti Taurat, wal Injil, wal Zabur, wal Quran. Nah, indah ya Nabil, jangan sampai lupa. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur Nabi Dawud. Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wal imanu bima lam yusammillahu minha, dan beriman dengan kitab-kitab yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya kepada kita. Karena Rasul jumlahnya banyak, sebagaimana dalam hadits Abi Umamah, kam kana rusul, berapa dulu jumlah para rasul Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab 315 jam'an wa qira. Jumlahnya 315 rasul, jumlah yang banyak.
Kemudian yang keempat, al-imanu bir-rusulil ladzi arsalahumullahu ila khalqi. Beriman terhadap rasul-rasul yang Allah utus mereka kepada umatnya. Ai at-tasdiqu bihim jami'an. Maksudnya yaitu membenarkan tentang adanya rasul-rasul itu secara keseluruhan. Beriman kalau mereka itu ada dan mereka itu utusan Allah. Wa annahum shadiquna fima akhbaru bih. Dan bahwasanya mereka itu betul-betul benar dalam perkara-perkara yang mereka khabarkan. Jujur, tidak berdusta. Wa annahum ballaghu risalati rabbihim, dan bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah dari Rabb mereka. Nah, mereka utusan, berarti menyampaikan sesuatu yang dia diutus untuknya. Itu untuk menyeru manusia agar mereka beribadah kepada Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru kepada beribadah dan kepada Allah dan menjauhi taghut. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara mereka. Baik, bal nu'minu bihim jami'an, bahkan kita beriman kepada mereka secara keseluruhan. Dan yang dimaksud yang tidak boleh membeda-bedakan ikhwan, yaitu dalam masalah keimanan. Adapun kita membedakan dan menjelaskan dari sisi keutamaan, maka diperbolehkan karena datang dalil tentangnya. Di sini kita bisa mengetahui titik pensinkronan beberapa adillah yang seakan-akan bertentangan. Allah Subhanahu wa taala katakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Nah, itulah para rasul yang kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Tapi dalam ayat yang lain, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kita tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Bagaimana ini? Maksudnya tidak membedakan dari sisi apa? Syafiq. Tadi Allah katakan rasul itu keutamanya berbeda-beda, tapi dalam ayat tadi tidak kita beda-bedakan. Maksudnya apa? Nah, tidak boleh dibeda-bedakan dari sisi keimanan, tapi apa? Nah, perbedaan mereka dari sisi keutamaannya masing-masing. Man sammallahu minhum fi kitabihi wa man lam yusammi minhum. Baik itu rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nah, di antara mereka di dalam kitabnya, maupun yang tidak Allah sebutkan, karena jumlahnya banyak tadi, sebagaimana disebutkan semuanya 315 utusan Rasul-Rasul Allah. Adapun Nabi lebih banyak lagi. Karena Allah Ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelum, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Jadi di sana ada rasul yang memang Nabi SAW tidak diberitahu kabar tentangnya. Dan kita pun tidak akan mungkin tahu, karena kita mengetahui kabar-kabar tersebut ya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Kemudian qala wa afdaluhum ulul azmi, dan yang paling mulianya dari rasul-rasul tersebut adalah ulul azmi. Wa hum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad. Ini 5 yang ulul azmi minar rasul. Jadi
5 rasul-rasul yang paling utama, taib, yang digelari dengan ulul azmi. Padahal secara umum semua utusan-utusan Allah memiliki azm, cuman ini yang pada puncak azimah, di mana mereka diuji dengan ujian yang besar, kemudian mereka bisa lulus dalam ujian tersebut. Alaihi wassalatu wassalam, thumma baqiyatur rusul, thumma al-anbiya. Urut-urutannya 5 ulul azmi ini, kemudian rasul-rasul yang lain, kemudian para anbiya. Dan dari kelima ulul azmi ini, akhwani fillah, urut-urutannya diperhatikan, dari yang paling utama yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau Ibrahim, kemudian Musa. Kemudian terjadi khilaf antara Nuh dan Isa, mana yang lebih utama. Setelah itu baru rasul-rasul yang lain. Nah, iskal di sini sebagaimana disebutkan tadi, kita membeda-bedakan para rasul dari sisi keutamaan, padahal dalam ayat la nufarriqu baina ahadim minhum. Naam, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan antara seorang pun di kalangan para rasul. Baik. Apa tadi jawabannya? Hasan, kita tidak membeda-bedakan para rasul dari siapa? Dari sisi keimanan. Kita harus beriman kepada semuanya bahwasanya mereka utusan Allah. Nah, tapi dari sisi keutamaan tidak syak sebagiannya lebih utama atas sebagian yang lain. Karena kufur kepada salah satu rasul alhamdulillah itu adalah kekufuran terhadap keseluruhannya. Qala wa afdalul jami'i khatamur rusul nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama dari keseluruhan para rasul, bahkan keseluruhan makhluk ciptaan Allah, adalah penutup para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Dan dalam sebagian riwayat, ana sayyidu waladi Adam. Apa adalah pemimpin keseluruhan manusia pada hari kiamat kelak. Qala wa asahhu ma qila fil farqi bainan nabiy wal rasul, anna nabiyya man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi, wa rasula man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Dan yang paling sahih pada pembicaraan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah bahwasanya Nabi yaitu seorang laki-laki yang diberi wahyu kepadanya dengan suatu syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu dan kepadanya dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pendapat Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau katakan asah menunjukkan khilaf dalam masalah ini. Dan memang pada permasalahan ini akhwanifillah termasuk khilaf yang seseorang untuk mentarjih dan salah satu pendapat termasuk pelik, termasuk perkara yang semua pendapat-pendapat yang ada akhwanifillah bisa diarahkan kritikan padanya. Apalagi pendapat yang disebutkan di sini. Nah, yang kelemahannya akhwanifillah sangat terlihat. Kenapa? Dikarenakan pembedaan bahwasanya Rasul diperintahkan untuk menyampaikan dan Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini sesuatu yang
ba'id, sesuatu yang jauh. Kenapa? Karena mereka membawa al-haq, bagaimana tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Kalau warathatul anbiya, para ulama saja yang mereka pewaris nabi, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, berdakwah. Kok ini yang nabinya malah tidak diperintahkan untuk berdakwah. Oleh karena itulah telah kita lewati dahulu, ada dua pendapat yang kuat dalam masalah ini, ya kawan. Yang pertama bahwasanya Rasul diutus kepada kaum mukadzibin, kepada umat yang mendustakannya. Sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman terhadap Rasul sebelumnya, sehingga dia memperbaharui, kemudian mengingatkan kepada umat tersebut. Dan sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Atau yang kedua, dikatakan bahwasanya Rasul diberi wahyu dan diberi syariat baru. Sedangkan Nabi diberi wahyu dengan syariat meneruskan Rasul sebelumnya. Baik. Ini dua pendapat yang cukup kuat dalam masalah ini. Dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang pertama tadi. Rasul itu diutus kepada kaum mukadzibin, kaum yang mendustakan, kaum kufar. Sedangkan Nabi diutus kepada kaum mukminin untuk menyeru mereka kepada al-haq, memperbarui ajaran-ajaran yang mungkin telah disimpangkan, dan mengembalikan kaum mukminin kepada jalur yang benar. Baik. Ada pun berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan akan datang. Dan apa yang disebutkan di sini baru pembahasan global saja. Insyaallah nanti pada babnya akan kita bahas tentang hal-hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Azza wa jalla. Walhamdulillahirabbil alamin.